Di video kita kali ini kita bakal bikin tape yang terbuat dari beras ketan. Dan di sini ada beras ketan yang sudah dicuci bersih dan direndam selama semalaman. Kemudian dibilas kembali ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa disediakan ragi. Untuk 2 kilo beras saya cuma butuh 4 butir ragi. Kemudian raginya dijemur di bawah terik matahari. Setelah dibilas, untuk proses pematangannya sendiri kita butuh 2 tahap pengukusan. Dan ini tahap yang pertama butuh 30 menit teman-teman. Selagi menunggu matang bisa disiapkan tatakan berupa daun pisang ya teman-teman. Apabila tidak ada bisa pakai kertas minyak. Setelah 30 menit ini dia hasilnya. Kita lakukan proses pembilasan teman-teman. 2 kali proses pembilasan. Lalu dibersihkan seperti ini dan kemudian diberi pewarna. Karena saya pakai warna hijau, tapi yang satunya nggak saya kasih pewarna sih teman-teman. Jadi ya satu hijau, satunya putih biasa aja. Nah ini dicampur sampai merata, kita akan kukus bersama-sama nantinya. Untuk proses pengukusannya sendiri, ini sekaligus 2 warna. Apabila teman-teman nggak punya panci segede gini, bisa 1 per 1 atau cuma buat 1 warna aja. Oke, dan ini kita tunggu selama 1 jam kurang lebih teman-teman. Selagi menunggu matang, kita bisa siapkan wadah atau tatakan yang nantinya kita akan gunakan sebagai tempat peragian. Nah, ini dia teman-teman, setelah 1 jam selama mengukus, kita letakkan di atas daun pisang untuk diratakan. Pastikan tidak ada yang menggumpal dan tertata secara merata ya teman-teman, seperti bisa dilihat di video. Begitu juga dengan yang warna putih. Ini lakukan hal yang sama, diratakan di atas tatakan daun dan diratakan, jangan sampai ada yang menggumpal seperti itu. Karena itu juga berpengaruh nanti raginya akan tersebar secara merata atau tidak. Tunggu dingin terlebih dahulu ya teman-teman, baru dikasih ragi. Dan ini dia ragi yang sudah kita jemur tadi. Kita hancurkan teman-teman untuk nanti diayakan di atas permukaan beras ketan yang sudah matang itu. Selanjutnya diayakan secara merata ke seluruh permukaan beras ketannya. Dan 1 butir ini hanya untuk 1 permukaan ya secara aturan teman-teman. Soalnya nanti kita akan balik lagi dan kemudian diayakan 1 butir lagi teman-teman. Jangan lupa untuk memberi 2 sendok makan kurang lebih gula pasir, kemudian ditaburkan di atas permukaan beras ketan yang sudah dikasih ragi tadi teman-teman. Ini harus merata dan menyeluruh ya teman-teman. Kemudian kita harus balik seluruh permukaannya yang tadinya di bawah jadi di atas untuk ditaruh atau ditaburi ragi dan gula lagi seperti ini. Jangan sampai kelupaan ya teman-teman, permukaan yang sudah dibalik juga harus pakai gula juga. Nah, apabila sudah merata untuk peragian dan penggulaannya bisa langsung ditaruh di dalam toples teman-teman. Proses yang sama juga bisa dilakukan di beras ketan yang sudah diberi pewarna tadi ya teman-teman.
seperti proses sebelumnya, permukaannya juga dibalik dan nanti akan ditaburi dengan ragi dan gula lagi. Sedikit informasi ya teman-teman, jadi proses fermentasi ini terjadi selama 2 kali 24 jam. Dan juga untuk alat-alatnya itu tidak boleh terkena garam dan juga minyak. Apabila alat-alatnya itu terkena garam dan juga minyak, dipastikan proses fermentasinya nanti akan gagal dan hanya seperti nasi basi teman-teman rasanya. Nah, apabila seluruh proses sudah dilakukan, maka seperti yang tadi sudah dilihat bisa langsung dimasukkan ke dalam toples karena memang fermentasi terjadi di dalam wadahnya teman-teman. Setelah dimasukkan ke dalam toples, lalu tutup wadah secara rapat ya teman-teman. Kemudian biarkan di suhu ruangan atau tidak usah dimasukkan ke dalam lemari pendingin agar hasil fermentasinya lebih maksimal. Dan hasilnya ini dia hari kedua, kita bisa lihat untuk air glukosanya sudah mulai terlihat ya teman-teman. Ini menandakan bahwa proses fermentasinya itu berhasil. Di hari kedua ini rasanya tidak terlalu manis, biasanya di hari ketiga atau seterusnya. Di hari ketiga proses fermentasi telah sempurna. Apabila kita makan sudah sangat manis, bisa dimasukkan ke dalam lemari es agar bisa lebih awet teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Bagikan apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!